wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Nur Maulida Sari. Saya adalah salah satu staf pengajar di program studi pengolahan hasil hutan, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Pertanian, Negeri Samarinda. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi lebih lanjut tentang kimia kayu. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan kembali tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan kimia kayu. Pada perkuliahan kimia kayu ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami komposisi dan struktur kimia penyusun kayu serta pemanfaatannya. Pokok bahasan pada pertemuan kita kali ini adalah ekstraktif pada daun-daunan dan kuncup, serta ekstraktif pada kulit. Rekan-rekan mahasiswa, ini adalah pertemuan kita yang ke-14, di mana saya akan menjelaskan atau membuat video ringkas tentang materi kita secara garis besar sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan secara daring. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang ekstraktif pada daun dan kuncup, kemudian ekstraktif pada kulit kayu. Pada ekstraktif pada daun dan kuncup, secara garis besar, saya akan menjelaskan bahwa di dalam struktur atau komponen kimia pada kayu ini tidak hanya terdapat senyawa terpena, kemudian terpenoid, lalu ada asam lemak, ada fenol, kemudian ada lignin, lalu ada flavonoid, ada protein, dan ada gula. Selain komponen kimia tadi juga terdapat beberapa senyawa yang berupa asam resin, kemudian ada asam siklis, dan juga ada asam siklitol. Daun dan kuncup ini juga diketahui memiliki kandungan protein, kemudian ada kandungan karotenoid, dan zat klorofil yang merupakan senyawa aktif yang ada pada tumbuhan. Nah, terdapat pula ini senyawa fenol, kemudian flavonoid, tanin, dan saponin yang ada di dalam ekstraktif daun. Untuk ekstraktif pada kulit sendiri, ini dibagi menurut konstituen atau kandungan. Yang pertama ada lipofil, lalu ada hidrofil. Seperti diketahui bahwa zat ekstraktif itu berada pada tempat-tempat atau morfologi tertentu yang ada di dalam struktur pohon. Nah, fenol dan terpenoid ini merupakan yang terutama terdapat di dalam kayu teras dan di dalam kulit. Nah, kemudian kulit sendiri merupakan bagian atau lapisan luar kambium yang strukturnya ini mengelilingi batang, kemudian mengelilingi cabang dan akar, dan jumlahnya untuk kulit ini sekitar 10-15% dari berat total pohon. Masih pada ekstraktif, sedangkan pada ekstraktif pada kulit ini dia kandungan ekstraktif pada kulit ini umumnya lebih banyak jika dibandingkan dengan ekstraktif kayu. Nah, kenapa? Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara masing-masing konstituen yang terkandung di dalamnya. Nah, zat ekstraktif di dalam tumbuhan ini tidak hanya penting untuk diketahui secara taksonomi maupun biokimia pohonnya, tetapi juga sangat penting untuk dikaitkan dengan aspek-aspek teknologi. Nah, seperti diketahui di era saat ini, beberapa kandungan senyawa ekstraktif itu diketahui berfungsi sebagai cadangan energi, lalu juga berperan terhadap sifat kayu seperti warna, kemudian bau, dan ketahanan kayu terhadap proses pelapukan.
Nah, sebagai bagian dari mekanisme sistem pertahanan pohon juga terhadap serangan dari mikroorganisme. Kemudian, kandungan zat ekstraktif ini juga berperan sebagai bahan dasar untuk pembuatan bahan-bahan kimia organik dan obat-obatan yang berbasis atau berlatar belakang ini kepada produk-produk alami atau natural product. Kandungan zat ekstraktif pada daun dan kulit ini dewasa ini dia banyak digunakan sebagai obat dan antibakteri. Jadi kandungan hasil-hasil hutan itu tidak hanya digunakan untuk keperluan bangunan saja, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai obat dan antibakteri, ada juga sebagai antioksidan dan anti jamur yang alami untuk digunakan oleh manusia, dikonsumsi oleh manusia. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang ada saat ini tentang pemanfaatan ekstrak untuk daun dan kulit ini sebagai obat, kemudian sebagai antioksidan alami, lalu juga sebagai antibakteri, kemudian anti jamur, yang penggunaannya ini aman dan sudah teruji klinis dapat digunakan oleh manusia sebagai obat-obatan ya. Ini dia berfungsi sebagai antibakteri alami. Nah, kemudian ini juga sama, masih Melasthoma malabatricum atau karamunting yang pada penelitiannya ini digunakan sebagai antioksidan alami dalam bentuk teh herbal. Jadi aman untuk dikonsumsi masyarakat dan telah teruji secara laboratorium. Nah, mungkin ini adalah review singkat secara garis besar tentang materi yang nanti akan saya bawakan pada pertemuan kita yang ke-14 secara perkuliahan daring. Saya harap hal ini dapat menjadi salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Untuk materi tentang perkuliahan ini lebih lanjut, dapat teman-teman akses pada laman daring Politani Samarinda. Di dalamnya terdapat e-modul atau modul elektronik dan audio berupa podcast yang dapat teman-teman download dan dapat teman-teman dengarkan, yang dapat diakses pada laman daring.politanisamarinda.ac.id. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Saya akan membawakan review materi tentang materi pertemuan kita yang ke-15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.